Halo sahabat berkembang. Kali ini, channel Sedikit Berkembang akan membahas bagaimana cara kita keluar dari fase stuck. Kami telah merangkum beberapa cara paling efektif untuk keluar dari fase ini. Tonton video ini sampai habis agar kalian bisa keluar dari fase stuck. Pernah nggak sih kalian ngerasa hidup kalian itu gitu-gitu aja? Mau maju, tapi kayak ada yang nahan. Banyak orang mengalami fase stuck, di mana mereka merasa nggak berkembang dalam hidup, karir, ataupun keuangan. Kenapa ini bisa terjadi? Dan yang lebih penting, gimana cara keluar dari fase ini? Alasan kenapa kita stuck. Yang pertama, terjebak di zona nyaman. Kita sudah terlalu nyaman dengan rutinitas yang ada, jadi gak berani coba hal baru. Sudah 3 tahun kamu bekerja di tempat yang sama. Gaji yang kecil, tapi kamu tetap bertahan. Setiap kali terpikir mencari pekerjaan lain, selalu ada alasan untuk menunda. Sudah terbiasa, sudah nyaman, takut perubahan. Setiap hari terasa sama, berangkat pagi, duduk di meja yang sama, mengerjakan tugas yang sama, lalu pulang dengan lelah yang sama. Kadang kamu membuka HP, mencari lowongan kerja, membaca persyaratan, lalu menutup lagi. Besok aja. Tapi besok selalu menjadi besok berikutnya. Yang kedua, takut gagal dan overthinking. Banyak orang gak mau mulai sesuatu karena takut gagal duluan. Mau bisnis, tapi takut rugi. Mau belajar skill baru, tapi takut gak jago. Mau coba hal baru, tapi takut gagal. Akhirnya, hari-hari diisi dengan berpikir tanpa bertindak. Waktu terus berjalan, melihat orang lain melangkah lebih dulu, sementara kamu masih diam di tempat, terjebak dalam ketakutan yang kamu ciptakan sendiri. Nomor 3, lingkungan yang tidak mendukung. Dikelilingi orang yang gak punya growth mindset bisa bikin kita stuck. Mau berkembang, tapi lingkungan sekitar justru mentertawakan. Saat mencoba hal baru, mereka meledek. Saat ingin maju, mereka meremehkan. Kata-kata mereka seperti rantai yang menahan langkah, membuat ragu sebelum sempat memulai. Lama-lama, kamu bertanya-tanya, apa benar gue gak bakal bisa? Tapi jauh di dalam hati, kamu tahu satu-satunya cara untuk membuktikan mereka adalah dengan terus melangkah meskipun sendiri. Nomor 4, gak punya tujuan yang jelas. Hidup tanpa tujuan bikin kita jalan di tempat. Setiap hari terasa sama, bangun pagi, kerja, pulang, rebahan, lalu mengulangi semuanya lagi keesokan harinya. Rutinitas berjalan otomatis, tapi tanpa arah yang jelas. Di sela-sela waktu, ada pertanyaan yang terus muncul di kepala. Gue mau kemana sebenarnya? Tapi jawabannya selalu samar. Tenggelam dalam kebiasaan yang sudah terlalu nyaman untuk ditinggalkan. Nomor 5, menunda terus. Nanti aja, besok aja. Kata-kata itu terus diulang sampai tanpa sadar waktu berjalan begitu jauh. Yang dulu hanya ditunda sebentar, kini berubah jadi kebiasaan untuk tidak mau memulai sama sekali. Semakin lama ditunda, semakin sulit untuk melangkah. Bukan karena tidak bisa,
tapi karena rasa malas dan takut sudah tumbuh di dalam hati. Ini dia yang kita tunggu, cara keluar dari fase stuck. Yang pertama, mulai dari hal kecil. Jangan tunggu motivasi, mulai aja dulu. Kalau mau belajar skill baru, jangan tunggu siap atau merasa jago dulu. Coba mulai dari 10 menit per hari. Kedengarannya memang sedikit, tapi jauh lebih baik daripada tidak memulai sama sekali. Hari pertama mungkin merasa canggung, hari kedua masih belum mahir, tapi semakin sering dilakukan, semakin terbiasa. Tanpa sadar, yang dulunya cuma 10 menit, sekarang berubah menjadi kemajuan yang nyata. Yang kedua, tantang diri sendiri untuk keluar dari zona nyaman. Coba sesuatu yang berbeda, walaupun hal kecil. Biasa di belakang layar. Coba sekali saja melangkah ke depan. Bicara di depan umum mungkin terasa menakutkan, tapi semua orang hebat pun merasa gugup saat di awal. Mulai dari hal yang kecil, berbicara di depan tim, menyampaikan pendapat, atau sekedar melatih suara sendiri. Semakin sering dicoba, semakin percaya diri. Sampai akhirnya, panggung bukan lagi sesuatu yang menakutkan, tapi justru tempat kamu bersinar. Nomor 3, dikelilingi dengan orang yang positif dan support. Cari komunitas yang bisa mendorong kita berkembang. Bersama mereka, kamu bisa belajar dari pengalaman yang nyata, bukan sekedar asumsi. Bisa melihat langsung strategi yang berhasil dan kesalahan yang harus dihindari. Semakin sering bergaul dengan orang yang sudah lebih sukses, semakin besar peluang kamu untuk ikut berkembang. Kalau mau belajar bisnis, jangan cuma cari-cari teori. Cari circle yang sudah berperan di bidang bisnis. Lingkungan itu sangat berpengaruh. Nomor 4, buat tujuan yang jelas dan rencana yang nyata. Punya goal spesifik yang bisa diukur. Punya goal spesifik yang bisa diukur itu penting. Misal, bukan sekedar gue mau jago desain, tapi dalam 6 bulan gue mau bisa desain grafis dan dapat klien pertama. Jangan cuma berhenti di mimpi. Tulis langkah konkret, belajar dasar desain 1 bulan pertama, latihan setiap hari, bangun portofolio, lalu mulai cari klien kecil. Goals tanpa rencana hanyalah angan-angan, tapi dengan langkah yang nyata, itu bisa jadi kenyataan. Nomor 5, paksa dirimu untuk take action. Jangan nunggu motivasi datang, baru mulai. Action dulu, motivasi belakangan. Semakin lama mikir, semakin besar kemungkinan untuk menunda. Gunakan sistem 5 second rule. Begitu kepikiran suatu yang harus dilakukan, hitung mundur sampai 5. Lalu langsung eksekusi, jangan kasih waktu buat ragu. Begitu langkah pertama diambil, sisanya jadi lebih mudah. Jadi, semua orang pernah merasa stuck. Ada momen di mana kita nggak tahu harus melangkah kemana, merasa jalan di tempat, atau bahkan kehilangan arah. Tapi yang membedakan bukan siapa yang nggak pernah stuck, karena semua orang mengalaminya, melainkan siapa yang memilih untuk tetap di situ dan siapa yang berani melangkah maju. Kadang, kita berpikir harus melakukan perubahan besar supaya bisa keluar dari keadaan ini. Padahal, langkah kecil yang konsisten jauh lebih berarti daripada menunggu momen yang sempurna yang belum tentu datang. Mulai dari hal kecil hari ini, entah itu belajar sesuatu yang baru, menyusun ulang tujuan, atau sekedar menantang diri untuk keluar dari zona nyaman. Karena kalau kita terus menunda, kita nggak akan kemana-mana. Sekarang gue pengen tahu dari kalian, pernah nggak merasa stuck dalam hidup? Dan kalau pernah, gimana cara kalian mengatasinya? Share pengalaman kalian di kolom komentar ya, siapa tahu bisa menjadi inspirasi buat yang lain. Itu adalah beberapa cara untuk keluar dari fase stuck. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video sedikit berkembang yang lain. Semoga bermanfaat. Bye-bye.